Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hairuni Sadaulay dengan NPM 1903090012 dari kelas 5A Pagi Kesejahteraan Sosial. Pengertian advokasi. Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum yang berarti pembelaan. Advokasi menurut bahasa Belanda yaitu advokat atau advocator, artinya pengacara atau pembelaan di pengadilan. Sedangkan dalam bahasa Inggris menurut Topati Masang et al. 2007 yaitu to defend atau membela, to promote atau mengemukakan atau memajukan, to create menciptakan, dan to change melakukan perubahan. Jadi dalam bahasa Inggris advokat lebih luas, bukan hanya sampai membela saja namun sampai pada proses perubahan. Tujuan advokasi sosial. Advokasi sosial dilakukan manakala melihat sesuatu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan pada orang yang bermasalah dalam mengakses pelayanan sosial. Advokasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial untuk membela kepentingan PPKS jika lembaga pelayanan yang ada tidak tertarik, tidak mau, atau bahkan memusuhi mereka. Tujuannya bukan untuk menghakimi, mencela, atau melecehkan sistem yang ada, tetapi untuk mengubah suatu lembaga atau suatu sistem baik program maupun kebijakannya agar responsif terhadap kebutuhan PPKS. Tujuan advokasi sosial bermaksud untuk mengubah kebijakan, program, atau kedudukan dari pemerintah, institusi, atau organisasi. Lebih fokusnya tujuan advokasi sosial adalah apa yang ingin kita ubah, siapa yang akan melakukan perubahan itu, seberapa banyak, dan kapan. Menurut Zastrow, 1999, advokasi sosial adalah menolong PPKS atau sekelompok PPKS untuk mencapai layanan tertentu ketika PPKS atau individu atau kelompok ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Jenis-jenis advokasi sosial. Jenis advokasi sosial menurut Sarah Hore Jesse 2000, Du Bois and Millie 2003, dan Suharto 2006 terbagi dua, meliputi 1. Advokasi kasus. Kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu PPKS agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia, bisnis, atau kelompok profesional terhadap PPKS, dan PPKS sendiri tidak mampu merespons situasi tersebut dengan baik. 2. Advokasi kelas. Diarahkan pada kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan. Sedangkan menurut Skinner bahwa terdapat 4 jenis advokasi sosial dalam pekerja sosial, yaitu 1. Advokasi klien advokasi. Tujuan akhirnya adalah menunjukkan kepada PPKS atau keluarga bagaimana berjuang menangkan perangnya terhadap sesuatu lembaga atau sistem. 2. Advokasi masyarakat advokasi. Advokasi pekerja sosial pada dasarnya untuk membantu PPKS individu dan keluarga dalam memperoleh pelayanan. Namun apabila terdapat masalah yang mempengaruhi kelompok yang lebih besar, maka pekerja sosial dapat menggunakan jenis advokasi ini. Advokasi legislatif advokasi. Advokasi legislatif dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu undang-undang. Yang keempat, advokasi administratif advokasi. Advokasi administratif memiliki tujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi keluhan dan masalah administratif yang dapat dilakukan melalui lembaga. Prinsip-prinsip advokasi sosial. Beberapa prinsip dalam melakukan advokasi sosial menurut Suharto 2006 meliputi 1. Realistis. Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan terukur. Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan dan membuat keputusan prioritas. 2. Sistematis. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan.
Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuatan kebijakan dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan. 3. Taktis. Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi dan sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. 4. Strategis. Advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Sangat penting untuk mempelajari diri kita, lembaga, dan anggota untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan pada intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Strategi dan taktik advokasi sosial. Advokasi sosial yang efektif harus melalui pemilihan strategi dan taktik yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Setelah memutuskan apa yang menjadi isunya dengan mempelajari fakta yang ada, seorang advokasi sosial harus menentukan bagaimana mereka bisa mewujudkan apa yang mereka rencanakan. Strategi advokasi sosial terbagi atas 3 jenis komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kolaborasi. Keberhasilan strategi ini dipengaruhi oleh jenis oponen pada kategori yang ke-1 tersebut di atas. Jenis oponen pada tingkat ini tersebar dan intensitasnya tidak tinggi. Kekuatan mereka mungkin ada dan masih terdapat batasan antara advokator dan oponen. 2. Kampanye. Strategi ini digunakan efektif jika oponennya termasuk dalam kategori kedua tersebut di atas. Oposisi pada tingkat ini merefleksikan ketidaksetujuan yang besar, sedikit sekali mau berbagi tentang nilai-nilai, perbedaan sikap dan hubungannya renggang serta dingin. 3. Kontes. Strategi ini efektif bagi jenis oponen yang termasuk pada kategori ketiga tersebut di atas. Tingkat oposisinya jelas, sangat tinggi, tidak mendukung, sedikit mendukung jika terdapat beberapa hal yang bisa terkoneksikan dan biasanya menunjukkan sikap perlawanannya tinggi. Taktik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa antara strategi dan taktik merupakan suatu proses yang bersinergi saat akan melakukan advokasi dalam pekerjaan sosial. Adapun yang dimaksudkan dengan taktik adalah langkah-langkah yang terperinci untuk melaksanakan strategi secara keseluruhan. Bobo et al. 1996. Artinya dalam taktik tergambarkan adanya kegiatan yang dilakukan setiap saat berjangka pendek menurut teknik-teknik tertentu untuk merancang perilaku tertentu pula dalam kaitannya untuk melakukan adaptasi perubahan. Tahapan advokasi sosial. Advokasi sosial merupakan dinamis yang menyangkut seperangkat pelaku gagasan, agenda, dan politik yang selalu berubah. Walaupun demikian, menurut Fahrudin 2010 bahwa proses yang bersifat multifase ini dapat dibagi menjadi 5 tahap: mengidentifikasikan masalah, merumuskan dan memilih solusi, membangun kendaraan, tindakan, kebijakan, dan evaluasi. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi masalah untuk mengambil tindakan kebijakan. Tahap ini juga mengacu pada penetapan agenda. Bisa ada masalah yang tidak terbatas jumlahnya yang perlu diperhatikan, tetapi tidak semuanya harus mendapat tempat dalam agenda tindakan. Tahap kedua, pada tahap ini dilakukan perumusan solusi. Pekerja sosial yang berperan sebagai advokat dan pelaku kunci yang lain mengusulkan solusi mengenai permasalahan tersebut dan memilih salah satu yang layak ditangani secara politis, ekonomis, dan sosial. Tahap ketiga, tahap ini yaitu membangun kemauan politik untuk bertindak menangani isu dan mendapatkan solusinya merupakan bagian terpenting dari advokasi. Tahap keempat, terjadi jika masalah telah diketahui, solusinya diterima, dan ada kemauan politik untuk bertindak semuanya secara serentak. Tahap kelima, pada tahap ini kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektivitas dari usahanya yang telah berjalan dan menentukan sasaran baru berdasarkan pengalaman mereka. Peranan-peranan pekerja sosial dalam melakukan advokasi sosial. Terdapat beberapa peranan yang secara umum dilakukan oleh pekerja sosial, meliputi 1. Menginformasikan kepada penerima pelayanan akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping. 2. Mendampingi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. 3. Mendengarkan secara empati segala permasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sehingga
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial merasa aman didampingi oleh pendamping. 4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Sedangkan peranan secara khusus dalam advokasi sosial adalah membantu menganalisis dan mengartikulasi isu kritis yang berkaitan dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial maupun permasalahan yang terkait. 2. Membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk lanjutannya dijadikan listen, learn untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya. 3. Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. 4. Merubah kebijakan yang selalu membuat program yang berpihak pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Indikator advokasi sosial yaitu hak dan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan. 2. Terselesaikannya kasus dan masalah yang dihadapi oleh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui rujukan, aksesibilitas, dan fasilitasi serta upaya yang dilakukan oleh petugas advokasi. 3. Tersedianya kebijakan dan manajemen penanganan masalah yang memihak pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. 4. Terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk hidup secara layak sebagai bentuk pelayanan perlindungan sosial. Nilai dalam advokasi sosial mengandung beberapa nilai yang digunakan, diantaranya 1. Hak dan martabat individual, dignity and right of the individual. 2. Pemberian suara kepada yang tidak kuasa, giving voice to the powerless. 3. Penentuan diri sendiri, self-determination. 4. Pemberdayaan dan perspektif penguatan. 5. Empowerment and strength perspective. 6. Keadilan sosial atau social justice. Demikian bahwa dalam melaksanakan kegiatan advokasi sosial yang penting adalah memahami terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahannya dan apa yang menjadi kebutuhan serta memerlukan sumber yang bisa diajak melakukan koalisi untuk mendukung apa yang menjadi tujuannya.